Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan tentang bagaimana sumber hukum Al-Quran atau Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum. Pengertian Al-Quran secara etimologi, Al-Quran adalah bentuk masdar dari qara'a. Ada dua pengertian Al-Quran secara etimologi, yaitu bacaan, kemudian makru'un, apa yang ditulis. Inna alaina jam'uhu wa qur'anuhu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Sungguhnya tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membuat pandai membacanya, dan seterusnya. Kemudian Al-Quran adalah kalamullah ta'ala al-munazzal ala Muhammad bil lafzil arabil al-manqul alaina bit tawatir al-maktub bis sahifat muta'abbid tilawatih al-mabtu bil fatihatil makhtum bis suratin nas. Kalam Allah yang mengandung mukjizat dan diturunkan kepada Rasulullah dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah, terdapat dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, Al-Makhtum di surat An-Nas. Kemudian ciri-ciri Al-Quran berdasarkan definisi tadi, berarti Al-Quran adalah merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Yang ketiga, periwayatan Al-Quran kepada beberapa generasi secara mutawatir. Yang keempat, dijamin kemurniannya. Ini terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian 5, membacanya dinilai ibadah atau berpahala. Yang keenam, mulai dari surat Al-Fatihah, dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Makhtum, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian kehujahan Al-Quran. Para ulama usul fikih sepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam dan wajib diamalkan. Para mujtahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat Al-Quran. Jika tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah dibenarkan mencari dalil yang lain. Kemudian kehujahan Al-Quran menurut pandangan ulama. Misalnya menurut Abu Hanifah sependapat dengan jumhur bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum pertama hukum Islam. Namun ia berbeda mengenai Al-Quran itu, apakah mencakup makna dan lafaz atau maknanya saja. Menurut Abu Hanifah hanya maknanya saja. Misalnya ia mengatakan bahwa sholat dalam bahasa ajam al-luar Arab, tapi ini bagi orang pemula dan tidak untuk seterusnya. Kemudian pandangan Imam Malik, hakikat Al-Quran adalah kalam Allah yang lafaz dan maknanya dari Allah. Ia bukan makhluk karena kalam adalah termasuk sifat Allah. Suatu yang termasuk sifat Allah tidak dikatakan makhluk. Bahkan dia memberikan predikat kafir zindik terhadap orang yang menyatakan Al-Quran sebagai makhluk. Imam Malik mengikuti ulama salaf, sahabat tabi'in, yang membatasi pembahasan Al-Quran sesempit mungkin agar tidak terjadi kebohongan atau tafsir serampangan terhadap Al-Quran. Maka kitab Al-Muwatta dan Al-Mudawamah karangan Imam Malik syarat dengan pendapat sahabat dan tabi'in. Petunjuk lafaz yang terdapat dalam Al-Quran ada dua macam, yaitu muhakkamat dan mutasyabbihat, sesuai surat Ali Imran ayat 7. Ayat-ayat muhakamat adalah ayat yang tegas dan terang maksudnya serta dapat dipahami dengan mudah, muhakamat. Kemudian ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian yang tidak dapat ditentukan artinya kecuali setelah diselidiki secara mendalam. Pembagian ayatnya muhakamat terdapat terbagi menjadi dua, yaitu lafadz nas dan lafadz dohir. Lafadz dohir, satu lafadz nas menunjukkan makna yang jelas dan tegas.
atau qat'i yang secara pasti tidak memiliki makna lain. Yang kedua, lafaz dhahir juga menunjukkan makna yang jelas namun masih mempunyai kemungkinan makna yang lain. Menurut Imam Malik, keduanya dapat dijadikan hujjah. Hanya lafaz nas didahulukan dari lafaz dhahir. Menurut Imam Malik, lafaz nas bersifat qat'i, sedangkan lafaz dhahir bersifat dhonni. Sehingga bila terjadi pertentangan antara keduanya, maka yang didahulukan dilalatun nas. Kemudian pembagian petunjuk lafaz Al-Quran versi Imam Malik. Pertama, petunjuk lafaz Al-Quran yaitu muhakamat, mutasyabihat. Muhakamat ada lafaz nas, ada lafaz dhahir. Makna yang jelas, maknanya jelas tapi masih mengandung makna lain. Kemudian sehingga dilalahnya termasuk dhonni. Kehujahan Al-Quran menurut Imam Syafi'i. Sebagaimana pendapat ulama yang lain, Imam Syafi'i menetapkan bahwa sumber hukum paling pokok adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari sunnah. Jika ulama lain berpandangan sumber hukum Islam pertama Al-Quran dan kedua As-Sunnah, maka Imam Syafi'i berpandangan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu berada pada satu martabat. Keduanya wahyu ilahi yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia bertutur itu menurut kehawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidaklah ia bertutur itu menurut hawa nafsunya, berarti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu termasuk menurut Imam Syafi'i adalah wahyu. Kemudian meskipun Al-Quran dan Sunnah berada dalam satu martabat karena dianggap sama-sama wahyu yang berasal dari Allah, namun kedudukan Sunnah tetap setelah Al-Quran. Al-Quran seluruhnya berbahasa Arab. Dalam Al-Quran tidak ada bahasa ajam. Wa kadzalika anzalna Qur'anan Arabiyyan. Dan begitulah kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab. Karena itu Imam Syafi'i sangat mementingkan bahasa Arab dalam sholat dan mengharuskan penguasaan bahasa Arab untuk istinbat hukum dari Al-Quran. Kemudian pandangan Ahmad bin Hambal. Pandangan Imam Ahmad sama dengan Imam Syafi'i dalam memposisikan Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam dan selanjutnya diikuti oleh sunnah. Keduanya juga dianggap berada pada satu martabat, sehingga beliau sering menyebut keduanya dengan istilah nas yang terkandung di dalamnya Al-Quran dan sunnah. Dalam menafsirkan Al-Quran, ia betul-betul mementingkan sunnah. Sikapnya dalam konteks ini ada 3 poin. Yang pertama, sesungguhnya zahir Al-Quran tidak mendahulukan as-sunnah. Yang kedua, hanya Rasulullah saja yang berhak menafsirkan atau mentakwilkan Al-Quran. Yang ketiga, jika tidak ditemukan tafsir dari Nabi, penafsiran sahabatlah yang digunakan, karena merekalah yang menyaksikan turunnya Al-Quran dan mendengarkan takwil dari Nabi. Menurut Ibnu Taimiyah, Al-Quran hanya boleh ditafsirkan oleh asar. Namun dalam beberapa pendapatnya ia menjelaskan kembali, jika tidak ditemukan dalam sunnah dan asar sahabat, maka diambil penafsiran tabi'in. Alasan berhujjah dengan Al-Quran. 1. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, diketahui secara mutawatir, dan ini memberikan keyakinan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah melalui malaikat Jibril. Yang kedua, banyak ayat menyatakan bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Dia menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkannya dan menurunkan Taurat dan Injil. Surat An-Nisa 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan
Yang ketiga, mukjizat Al-Quran yang tak tertandingi siapapun dalam membuatnya juga merupakan dalil yang pasti akan kebenaran Al-Quran datangnya dari Allah. Menurut ahli usul, mukjizat Al-Quran terlihat ketika banyak keinginan orang-orang untuk membuat Al-Quran tandingan, tetapi semuanya gagal. Allah menantang mereka untuk membuat satu ayat atau surah saja seperti Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin ma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin minha aw mithliha. Katakanlah, seandainya jin dan manusia berkumpul untuk membuat kitab seperti Al-Quran, pasti tidak akan bisa sekalipun sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Mereka pasti gagal membuat Al-Quran tandingan karena ini membuktikan kemukjizatan Al-Quran. Kemudian unsur-unsur yang membuat Al-Quran menjadi mukjizat. Pertama, dari segi keindahan dan ketelitian redaksinya. Misalnya, keseimbangan jumlah kata dengan lawannya, hayyah, hidup, dan maut atau mati, masing-masing disebut 145 kali. Kufur dan iman masing-masing 17 kali. Jadi perbandingan antara hayyah, hidup, dan mati dalam Al-Quran itu masing-masing semuanya 145 kali. Begitu juga dengan lafadz kufur dan iman, masing-masing 17 kali. Ini luar biasa. Dari segi pemberitaan gaib yang dipaparkan Al-Quran, seperti surah Yunus 92, badan Fir'aun akan diselamatkan Tuhan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Ternyata tahun 1896 ditemukan muminya yang menurut arkeolog adalah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Jadi Al-Quran sudah menyebut begitu, terus kemudian lantas badan Fir'aun itu kemudian ditemukan pada tahun 1896. Isyarat-isyarat ilmiah yang dikandung dalam Al-Quran, seperti surat Yunus ayat 5 dikatakan cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri, sedang cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Ini secara ilmu antariksa, ilmu teknologi saintifik juga sangat linear dengan pengetahuan atau informasi yang diberikan oleh Al-Quran tentang cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri, sedang cahaya bulan adalah pantulan. Jadi cahaya bulan adalah pantulan dari matahari itu sendiri. Alam jagat raya seperti bunga mawar merah yang mengkilat. Faidang syaqqatus sama ifakat warodat kadihan. Apabila langit telah terbelah, maka ia seperti bunga mawar yang kemerah-merahan, seperti kilapan minyak. Itu Ar-Rahman. Faidha syaqatus sama fakat warodat kadihan. Kemudian yang sangat luar biasa adalah informasi Allah tentang bentuk kumpulan galaksi. Nebula seperti bunga mawar yang merah yang penuh kilapan minyak. Ini gambarnya. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti ini, gambar yang sudah didekati dengan pendekatan saintifik. Saya lanjutkan. Nebula adalah kumpulan ratusan miliar, dan ini hampir dan mirip sekali dengan apa yang digambarkan oleh Al-Quran. Faidang syaqqatus samfakat warodat kadihan. Terus kemudian saya lanjut saja, wasama ibainaha wa innala musi'un. Terus saya lanjut, hukum-hukum yang dikandung dalam Al-Quran. Pertama, hukum-hukum i'tiqad, yaitu hukum-hukum yang mengandung kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat, rasul, kitab, dan hari kiamat. Hukum yang berkaitan dengan akhlak, hukum-hukum atau amaliyah praktis yang berkaitan dengan Allah, ibadah, dan antara sesama manusia atau muamalah. Hukum-hukum praktis fikih tersebut terdiri dari hukum tentang ibadah, yaitu sholat, puasa, haji, zakat. Kemudian hukum tentang muamalah yang ada dalam Al-Quran,
hukum perorangan, ya, kemudian kawin, talak dan sebagainya, hukum perdata, jual beli, sewa, al-bai' dan sebagainya, kemudian hukum waris, kemudian hukum pidana juga ada, hukum tentang ketenagaraan, kemudian hukum tentang ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kharaj dan lain-lain, baitul mal dan public finance dan sebagainya. Terus hukum internasional, hukum-hukum praktis fikih tersebut terdiri dari hukum muamalah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pokok-pokok muamalah, keharta bendaan muamalah maliyah yang adil dalam Al-Quran. Adapun prinsip muamalah maliyah tersebut ialah pertama, melarang memakan secara batil, memakan makanan secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta benda sesamamu dengan jalan batil dan seterusnya. Kemudian melaksanakan transaksi bisnis atas dasar ridho. Kemudian yang ketiga, pencatatan transaksi hutang piutang. Itu terdapat dalam surat An-Nisa 282. An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila kamu melaksanakan hutang piutang sampai waktu tertentu, maka tulislah. Agar transaksi bisnis disaksikan oleh saksi. Washhadu idza tabayatum wala yudhar katib wala syahid. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Larangan riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal masjid dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahul bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'izah min rabbi fantaha falahu ma salafu amru ila Allah wa man 'adu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun dan seterusnya. Kemudian keterkaitan sektor moneter dengan sektor real. Wa halallahu bai'a wa harramar riba. Kemudian yang ketujuh, investasi dengan sistem mudharabah, musyarakah, ijarah. Ini luar biasa. Sasaran kebijakan fiskal Islam melalui zakat. Kemudian larangan menyuap atau sogok dalam Al-Qur'an 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa sedangkan kamu mengetahuinya. Yang ke-10, memberikan keinginan bagi debitur yang tak mampu. Bila diperhatikan, nas-nas Al-Quran tentang muamalah maliyah sifat global, kulli, tidak terperinci atau juz'i. Karakter global ini akan membuat hukum muamalah lebih elastis dan fleksibel dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Karena sifat global tersebut, maka sunnahlah yang menjelaskan hukum-hukum muamalah menjadi rinci dan detail. Perbedaan prinsip ibadah dan muamalah. Ini ibadah, muamalah bersifat tetap, kalau muamalah bersifat elastis. Yang kedua, ibadah tidak bisa berkembang. Yang muamalah dapat berkembang sesuai dengan zaman dan tempat. Yang ketiga, bersifat khusus, eksklusif. Yang muamalah bersifat universal, inklusif. Yang keempat, nas-nas lebih terinci, tafsili. Yang muamalah nas-nas umumnya general. Yang kelima, peluang ijtihad sempit. Yang muamalah peluang ijtihad luas. Bahkan ibadah ada yang mengatakan bahwa ijtihad itu tidak dalam konteks mencari rumusan beribadah dan sebagainya.
Kemudian kaidah-kaidah dan muamalah. Al-aslu fil ibadah tahrim hatta yadullu tadilla ala ibahatiha. Pada dasarnya dalam ibadah adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Al-aslu fil muamalah ibahah hatta yadullu dalil ala tahrimiha. Pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Kaidah-kaidah muamalah. Al-ahkam bitaghayyur azminah wal aminah wal ahwal wal adah. Hukum dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat. Kemudian dilalah Al-Quran. Dilalah Al-Quran itu ada dua, yaitu qot'i dan doni. Qot'i terdiri qot'i dilalah dan qot'i subut. Doni terjadi doni dilalah, doni subut. Qot'i dilalah yaitu kepastian makna nas, tidak ada makna lain. Qot'i subut kepastian sumber perawi dan sebagainya. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih tentang penjelasan Al-Quran sebagai dalil. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kepada penjelasan selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.